Kerinci terendam banjir. Tujuh 72 desa di Kabupaten Muaro Jambi rawan banjir luapan Sungai Batanghari. ...86 kasus gigitan hewan penular rabies ditemukan di Kabupaten Muaro Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Kami kembali menyapa Anda dalam program Jambi hari ini, edisi Senin 29 September 2025. Ya, selain 3 topik utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya, Septinita. Dan saya, Ahmad Solihin. Inilah Jambi hari ini selengkapnya. Saudara, hujan dengan intensitas tinggi sejak siang hingga malam hari mengakibatkan banjir melanda Desa Tigaluhah, Tanjung Tanah, Kecamatan Danau Kerinci. Puluhan rumah warga serta fasilitas umum terendam banjir. Beginilah kondisi banjir di Desa Tigaluhah, Tanjung Tanah, Kabupaten Kerinci. Genangan air setinggi 30 cm mulai merendam rumah warga, halaman masjid, hingga jalan utama di 3 desa, yakni Desa Tanjung Tanah, Dusun Baru Tanjung Tanah, dan Desa Simpang Tanjung Tanah. Banjir terjadi sejak Minggu sore setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut yang mengakibatkan meluapnya Sungai Air Mati dan Sungai Takai Ujo sehingga melimpah ke pemukiman warga. Sejumlah kendaraan terpaksa berhenti di tengah genangan akibat mogok setelah memaksa melintas banjir. Aktivitas warga pun terganggu. Sebagian warga terpaksa menerobos banjir untuk pulang ke rumah mereka. Hujan terjadi pada siang tadi, semakin sore semakin malam maka hujan semakin deras. Di wilayah 3 desa Tanjung Tanah terkena dampak banjir yang semakin meluas. Rata-rata rumah di area sekitar sungai terkena dampak banjir. Bagi rumah yang 2 tingkat maka dia akan mengungsi ke lantai 2. Tetapi apabila rumahnya setingkat maka dia akan mengungsi ke rumah keluarga. Warga berharap adanya normalisasi sungai dan perbaikan infrastruktur drainase agar banjir tidak terus menjadi ancaman setiap musim penghujan. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. BPBD Kabupaten Muaro Jambi telah melakukan mitigasi daerah rawan bencana banjir akibat luapan Sungai Batanghari. Pemetaan yang telah dilakukan terdapat 72 desa yang masuk kategori rawan banjir di musim hujan tahun 2025. Sebagai wilayah yang dialiri Sungai Batanghari, Kabupaten Muaro Jambi termasuk daerah rawan bencana banjir luapan sungai. Mengantisipasi bencana musiman tersebut, pemerintah Kabupaten Muaro Jambi telah melakukan pemetaan daerah yang rawan banjir. Berdasarkan catatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah setempat, terdapat 72 desa yang rawan terjadi bencana banjir luapan Sungai Batanghari. Di antaranya di Kecamatan Sekernan, Marosebo, dan Taman Rajo. Masing-masing terdapat 10 desa rawan banjir. Kemudian di Kecamatan Jambi Luar Kota terdapat 12 desa, Kumpeh Ulu 13 desa, dan Kumpeh Ilir 17 desa yang rawan banjir. Kasih Kedaruratan dan Logistik BPBD Muaro Jambi Anari Hasiholan Sitorus mengatakan, mitigasi bencana yang dilakukan untuk mengurangi dampak buruk dari bencana alam. Semua kecamatan dan desa yang tercatat dalam daerah rawan juga telah disurati untuk meningkatkan kewaspadaan dengan memetakan daerah dataran tinggi untuk pengungsian warga apabila rumahnya terdampak banjir. Air yang berasal dari luapan Sungai Batanghari dan curah hujan yang tinggi, biasanya kita dari yang dari hulu yang ke hilir. Oke, untuk ketinggian air untuk sementara ini berapa, Pak? Untuk ketinggian ini masih di bawah siaga 3, masih aman. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan BPBD Kabupaten Muaro Jambi, di tahun 2024 air Sungai Batanghari mulai memasuki halaman rumah warga dengan tinggi muka air sudah berada pada siaga 3 atau ketinggian air 13,87 meter. Sementara di akhir September ini, untuk kondisi debit air Sungai Batanghari wilayah Muaro Jambi masih di angka 9,40 meter atau belum berada pada siaga 3. Meski demikian, masyarakat tetap diimbau untuk waspada luapan air Sungai Batanghari dari hulu sungai. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan.
Sementara itu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur memasuki musim peralihan dari kemarau ke musim hujan. 6 kecamatan menjadi atensi khusus dalam upaya mitigasi bencana. Dalam rangka mengantisipasi dampak bencana hidrometeorologi basah, BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur melakukan sejumlah upaya mitigasi. Berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, terdapat 6 kecamatan yang dinilai rawan terdampak hidrometeorologi basah, yaitu Kecamatan Muara Sabak Timur, Sadu, Berbak, Kuala Jambi, Mendahara, dan Dendang. Wilayah tersebut kerap dilanda banjir luapan, banjir rob, hingga angin puting beliung. Kepala Pelaksana BPBD Tanjung Jabung Timur Amri Juhardi mengatakan, saat ini pihaknya sedang melakukan persiapan dan pengerahan personil untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Persiapan ini meliputi pengecekan infrastruktur, penyiapan peralatan dan logistik, serta pelatihan bagi personil yang akan terlibat dalam penanganan bencana. Dengan mitigasi bencana ini, BPBD berharap dapat mengurangi risiko dan dampak hidrometeorologi basah, serta meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana. Juga melakukan mitigasi untuk melaksanakan kesiapsiagaan menghadapi bencana hidrometeorologi banjir, longsor, angin puting beliung. Jadi untuk kesiapsiagaan itu tetap melakukan pemetaan. Jadi kita di BPBD punya peta rawan bencana di beberapa wilayah kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. BPBD Tanjung Jabung Timur mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan siaga dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi basah. Masyarakat diminta aktif memantau informasi terkini cuaca dan potensi bencana melalui BMKG maupun BPBD setempat. Liva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memperkirakan dalam sepekan ke depan sejumlah wilayah di Provinsi Jambi akan diguyur hujan dengan intensitas ringan hingga lebat. BMKG Jambi memprediksi sejumlah wilayah akan mengalami hujan dengan intensitas ringan hingga lebat dalam sepekan ke depan. Namun pada tanggal 4 dan 5 Oktober diperkirakan akan terjadi sedikit kering akibat siklon di utara Indonesia yang mengurangi pertumbuhan awan dan intensitas hujan. BMKG mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan angin kencang. Warga diminta tidak berteduh di bawah baliho, tiang lampu lalu lintas maupun pohon besar saat hujan disertai angin kencang. Selain itu, masyarakat diminta aktif mengikuti pembaruan informasi cuaca melalui kanal resmi BMKG seperti YouTube, Instagram, dan aplikasi info BMKG agar potensi bencana dapat diantisipasi sejak dini. Saat ini kita sudah memasuki musim hujan di seluruh Provinsi Jambi. Kemudian untuk perakiraan 1 minggu ke depan masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di hampir seluruh wilayah Provinsi Jambi. Namun ada potensi sedikit kering pada tanggal 4 dan 5 Oktober 2025. Intensitasnya diperkirakan sedikit lebih berkurang dibandingkan hari-hari hujan biasanya. Hal itu dikarenakan adanya siklon di utara Indonesia yang menyebabkan pertumbuhan awan dan uap air di Provinsi Jambi khususnya. BMKG menegaskan kewaspadaan dan kesiapsiagaan masyarakat sangat diperlukan untuk meminimalisasi risiko bencana akibat kondisi cuaca sepekan ke depan. Cynthia Aryo, TVRI Jambi melaporkan. Untuk optimalisasikan program CKG, pihak Puskesmas Kumun Kota Sungai Penuh melakukan koordinasi dengan lintas sektoral. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Anda kembali bergabung bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, dalam upaya mengoptimalisasikan program cek kesehatan gratis, Puskesmas Kumun melakukan koordinasi lintas sektoral. Langkah ini diharapkan mampu mewujudkan pemerataan pelayanan CKG bagi masyarakat.
dalam rangka mendukung Astacita Presiden Republik Indonesia. Melalui percepatan program cek kesehatan gratis, Puskesmas Kumun melakukan koordinasi dengan lintas sektoral. Kepala Puskesmas Kumun, Eko Purnaputra mengatakan program CKG tidak hanya dijalankan oleh Puskesmas saja, namun diperlukan keterlibatan banyak pihak, seperti Dinas Kesehatan, pihak Kecamatan Kumun Debai, perangkat desa, serta sekolah yang ada di wilayah Kumun Debai. Hal tersebut penting agar pemerataan pelayanan dapat dirasakan masyarakat secara menyeluruh. Selain itu, pihaknya juga melakukan langkah jemput bola di setiap desa, serta mewajibkan para tenaga pendidik untuk mengikuti program CKG. Hingga saat ini, kegiatan ini sudah terlaksana baik untuk masyarakat umum maupun untuk anak usia sekolah hingga remaja. Nah, untuk masyarakat umum itu sendiri, sasaran kita adalah masyarakat kita yang berada di desa dalam wilayah kerja di Kecamatan Debai, dan untuk anak usia sekolah hingga remaja adalah sekolah mulai dari pendidikan dasar hingga SMA ataupun SMK yang ada di wilayah kerja Kecamatan Debai. Hingga saat ini, pihaknya bersama pemerintah desa di Kecamatan Kumun Debai terus melakukan pendataan masyarakat yang belum mengikuti program CKG. Kedepannya, diharapkan dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat agar program cek kesehatan gratis dapat berjalan maksimal dan berkesinambungan. Fahlan Diandra, TVRI Jambi melaporkan. Kewaspadaan terhadap infeksi virus rabies juga harus ditingkatkan karena risiko kematian cukup tinggi bagi mereka yang tertular rabies. Selama periode Januari hingga September 2025, di Kabupaten Muaro Jambi ditemukan 86 kasus gigitan hewan penular rabies. Selain serangan DBD dan infeksi saluran pernafasan akut, masyarakat juga diminta untuk mewaspadai kasus rabies yang ditularkan dari hewan peliharaan seperti anjing, kucing, dan monyet. Dari catatan Dinas Kesehatan selama periode Januari hingga September 2025, di Kabupaten Muaro Jambi ditemukan 86 kasus gigitan hewan penular rabies. Kasus tertinggi terjadi di Sungai Bahar 1 yang mencapai 10 kasus dan disusul Desa Markanding ditemukan 9 kasus gigitan hewan penular rabies. Sedangkan sisanya ditemukan di 20 desa, diantaranya Sengeti, Tantan, Sukoawin Jaya, Sekernan Ilir, Tanjung, Puding, Muaro Kumpeh. Kemudian Kasang Pudak, Sungai Duren, Penyengat Olak, Pondok Meja, Tempino, Kebun 9, Tangkit, Sungai Bahar 5 dan 8. Selanjutnya ditemukan juga kasus rabies di Desa Talang Bukit, Jambi Kecil, dan Petaling Jaya. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Muaro Jambi Afif Udin mengatakan, masyarakat yang digigit hewan penularan rabies tersebut dapat ditangani dengan baik, sehingga tidak ada yang dinyatakan positif tertular rabies. Setiap puskesmas disiagakan vaksin anti rabies sebagai langkah antisipasi penularan rabies. Secara medis, resiko kematian terhadap mereka yang terinfeksi virus rabies lebih tinggi apabila terlambat ditangani. Secara pertolongan pertamanya di masyarakat, bersihkan dengan air sabun, airnya mengalir dan disikat. Yang lebih penting lagi harus segera dibawa ke fases untuk memastikan bahwa itu laksanakan tata laksana, paling tidak ada tata laksana luka supaya tidak ada infeksi ikutan. Sementara dari puluhan kasus gigitan hewan penular rabies yang ditemukan, 61 merupakan gigitan hewan anjing, 17 kasus kucing, dan 6 kasus merupakan gigitan monyet. Sedangkan hewan yang terindikasi rabies memiliki ciri-ciri diantaranya air liur yang berlebihan dan agresif. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Sejumlah harga sembako di pasar tradisional modern Angso 2 Jambi mengalami penurunan signifikan. Meski demikian, pedagang masih mengeluhkan daya beli masyarakat yang rendah. Harga cabai merah di pasar Angso 2 berangsur turun setelah sebelumnya menyentuh Rp70.000 per kilogram. Saat ini merosot menjadi Rp40 hingga Rp45.000 per kilogram. Namun penurunan harga tersebut belum membuat pedagang lega. Menurut Ana, salah seorang pedagang cabai, turunnya harga tidak diimbangi dengan peningkatan daya beli masyarakat sehingga pendapatan pedagang tidak berkembang. Untuk pembeli kita ada penaikan nggak? Ya, kayaknya nggak sepi-sepi. Sepi oh. Untuk hari ini? Hari ini sepi. Yang turun cabai Jawa sama cabai Palembang. Oh, itu cabai merah ya, Mas? Iya, cabai merah. Turun dikit lagi lah. Biar enak kami menjual, enak pembeli.
tidak terlalu mahal. Sementara itu, salah seorang pembeli Jumiati mengaku senang dengan menurunnya harga cabai merah. Dirinya berharap harga terus stabil agar kebutuhan cabai sebagai pelengkap lauk pauk selalu terpenuhi. Ini tadi seperempat 11, berarti 44. Alhamdulillah ada turun. Namanya kita perlu makan cabai, memang pedas, apalagi kami satu hari di rumah itu seperempat, jadi mahal atau murah itu tetap beli. Biar ada sayur, yang penting ada cabai. Iya. Penurunan harga juga terjadi pada ayam potong dari Rp42.000 per kilogram menjadi Rp37.000 per kilogram. Penurunan ini terjadi karena pasokan ayam terus bertambah, ditambah persaingan harga dari pasar dadakan yang menawarkan harga lebih murah. Itu harga ayam di pasar ini pengaruhnya dari orang jual di luar tuh. Orang banyak beli di luar. Nah, katanya di luar ayam tuh harganya 35 di luar, di pasar Anso ini 40. Nah, kok di luar tuh orang bisa jual 35. Dengan kondisi harga sembako yang masih fluktuatif, pedagang dan masyarakat berharap kedepannya harga cabai hingga ayam dapat kembali stabil, sehingga kebutuhan pokok tetap terpenuhi dan omset pedagang ikut meningkat. Furi Yazir, TVRI Jambi melaporkan. Kenaikan harga tandan buah segar sawit yang hanya naik tipis belum memberikan angin segar bagi petani di Kabupaten Bungo. Harga pupuk yang meroket tajam justru membuat petani kian tertekan dan terancam rugi dalam mengelola perkebunan. Petani sawit di Bungo mengeluhkan kenaikan tipis harga TBS sawit yang tidak sebanding dengan kenaikan harga pupuk non-subsidi yang melonjak hingga 100% dari harga sebelumnya. Kondisi ini membuat petani kesulitan menutupi biaya produksi dan mengurangi keuntungan, sehingga berdampak pada pengelolaan perkebunan dan memicu kekhawatiran terjadinya kerugian serta penurunan produksi buah sawit. Salah seorang petani sawit di Bungo, Heri Jarimi mengatakan, jika harga pupuk dan herbisida terus naik tanpa kendali, maka biaya produksi semakin memberatkan petani. Menurutnya, kondisi ini berisiko membuat petani bangkrut, dan bisa saja tahun depan tidak lagi produksi karena tidak sanggup membeli pupuk. Untuk itu, pemerintah terutama Pemkab Bungo diminta untuk lebih memperhatikan kondisi petani sawit, mengingat sebagian besar warga menggantungkan hidup di sektor pertanian sawit. Untuk hari ini, harga itu berkisar di tingkat petani, khususnya di para tengkulak itu, sekitar kurang lebih Rp3.000 per kilogram. Jadi ada peningkatan dari minggu sebelumnya. Namun walaupun demikian, kami dari petani merasa kesulitan dengan harga pupuk yang makin hari makin naik. Meski harga TBS sawit naik tipis dari Rp2.800 menjadi Rp3.000 per kilogram, namun kenaikan harga pupuk yang lebih besar telah menipiskan keuntungan petani. Untuk saat ini, harga pupuk merek NPK Mahkota yang sebelumnya Rp435.000 per karung naik menjadi Rp450.000 per karung. Sementara pupuk merek Mutiara sudah menembus harga Rp800.000 per karung. Mukhriandi, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, Universitas Darmas Indonesia resmi mewisuda 526 mahasiswa. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda. Sesaat lagi tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Jambi hari ini. Saudara, ratusan mahasiswa Undari resmi menyandang gelar sarjana, magister, dan profesi dalam wisuda ke-17 di Darajingga Convention Center. Pada momen ini, Kemendikti Saintek memberikan apresiasi atas komitmen dari Undari menyediakan asrama dan beasiswa bagi mahasiswa. Universitas Darmas Indonesia atau Undari resmi mewisuda 526 mahasiswa pada wisuda ke-17. Hingga saat ini, Undari telah melahirkan sedikitnya 3.809 lulusan. Dalam sambutannya,
Dr. Beni Bandana Jaja, perwakilan Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Republik Indonesia, memberikan apresiasi kepada Undari yang dinilai konsisten dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Sebagai kampus yang terletak strategis di perbatasan Provinsi Sumatera Barat, Jambi, dan Riau, Undari memudahkan masyarakat untuk menguliahkan anaknya tanpa harus ke kota besar. Fasilitas asrama yang disediakan serta komitmen pemberian beasiswa membuat Undari dipercaya masyarakat dan terus meningkatkan jumlah mahasiswa dari tahun ke tahun. Saya melihat semangat kuliah dari anak-anak luar biasa. Kemudian juga banyak sangat perhatian dari ibu pembina yayasan dan bisa membangun sebuah sistem pendidikan tinggi yang secara khusus ya. Misalnya memiliki asrama, kemudian juga memperhatikan masyarakat yang kurang mampu, mencarikan beasiswa, sehingga akses masuk perguruan tinggi ini semakin meningkat. Masyarakat juga semakin percaya. Dr. Haja Elviana, pendiri dan pembina Undari yang juga anggota DPD RI Dapil Jambi, menegaskan komitmen untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan dengan memberikan beasiswa dan sistem asrama agar alumni Undari siap bersaing di dunia kerja. Alhamdulillah hari ini Undari sukses menggelar wisuda ke-17 Diploma 3, S1 dan S2 dengan total wisudawan 526 orang. Jadi Alhamdulillah semua tamu undangan datang. Tadi ada dari Kemendikti Saintek, Direktur Belmawa, dan ramai sekali. Dan hal yang baru, wisuda kali ini merupakan angkatan pertama untuk S2 Teknologi Pendidikan, wisuda perdana bagi profesi bidan, dan wisuda pertama bagi S1 Kebidanan. Hari ini adalah hari yang bersejarah bagi 526 mahasiswa karena wisudawan dan wisudawati hari ini resmi diwisudakan oleh Bapak Rektor Universitas Darmas Indonesia, Bapak Dr. Gunawan Ali MKom. Untuk mencapai ke titik yang seperti ini, terdapat banyak lika-liku yang kami hadapin di dunia perkuliahan, baik itu dari mulai jam kuliah, skripsi, penyusunan skripsi, penelitian, dan lain hal. Tapi 526 mahasiswa sangat hebat karena mereka bisa menyelesaikan studi S1-nya, profesi, dan magister pendidikan. Pada wisuda ke-17 ini, Undari juga memberikan penghargaan kepada mahasiswa berprestasi, baik akademik maupun non-akademik. Tim redaksi TVRI Jambi melaporkan. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Di antaranya pemerintah Desa Sumber Agung mewujudkan desa digital melalui platform layanan publik berbasis online. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. 376 peserta P3K di Kabupaten Tebo tidak kuasa menahan haru saat resmi menerima SK pengangkatan. Salah satunya Budi Aswara yang akhirnya lolos setelah 2 kali gagal seleksi. Setelah melewati perjalanan panjang dan penuh ujian, Budi Aswara akhirnya menjemput impian yang selama ini diperjuangkannya. Pria yang telah 12 tahun mengabdi di Sekretariat DPRD Kabupaten Tebo ini mengaku terharu ketika menerima SK P3K yang diserahkan langsung oleh Bupati Tebo Agus Surbianto. Budi telah 2 kali mengikuti seleksi P3K sejak tahun 2023 dan baru pada ujian Februari 2024 dinyatakan lulus, lalu ditempatkan di kantor Lurah Mandiri Agung, Kecamatan Rimbo Bujang sebagai tenaga teknis. Budi mengaku bersyukur setelah hampir 12 tahun bekerja di Sekretariat DPRD Kabupaten Tebo. SK yang diterimanya menjadi semangat baru untuk terus berkontribusi bagi pelayanan publik. Alhamdulillah, sangat senang. Senang pengabdian selama ini, saya honor yang diangkat
sekarang jadi 3K penuh waktu. Sangat bersyukur. Kita sudah mengabdi berapa tahun, Bang? Sekitar saya mulai 2012 sampai 2024, sudah 12 tahun. Dalam acara pelantikan yang dihadiri ratusan peserta, Bupati Tebo menegaskan bahwa evaluasi kinerja setiap tahun akan menjadi syarat utama perpanjangan kontrak. Bupati berharap momentum pengangkatan ini menjadi awal pengabdian nyata bagi kemajuan Kabupaten Tebo, sesuai visi maju, mandiri, adil, jujur, dan unggul. Hari ini kita menyerahkan SK P3K yang formasi tahun 2024 sebanyak 376 orang P3K. Jumlah sudah sesuai, ada satu yang masih di inspektorat, jadi totalnya 377. Tahun ini, pemerintah melantik 192 guru, 100 tenaga kesehatan, dan 84 tenaga teknis. Dengan jumlah total ASN Kabupaten Tebo kini mencapai 4.267 orang. Intizam, TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah Kabupaten Sorolangun mempercepat penerapan meritokrasi untuk mewujudkan ASN profesional dan berintegritas. Akselerasi ini untuk mendukung asta-cita Presiden dan Wakil Presiden. Dalam upaya membangun pemerintahan daerah yang profesional, akuntabel, dan bebas dari intervensi, kepentingan politik, serta kekeluargaan, pemerintah Kabupaten Sorolangun terus mempercepat reformasi melalui penerapan manajemen talenta ASN berbasis meritokrasi. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) menegaskan, meritokrasi adalah sistem manajemen talenta ASN yang mengutamakan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan objektif. Sistem ini digunakan dalam proses rekrutmen, promosi, dan pengembangan karir ASN. Tujuan dari meritokrasi adalah menciptakan ASN yang profesional dan berintegritas, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta meminimalisasi intervensi politik. Manajemen talenta ASN menjadi bagian penting dalam membangun birokrasi berbasis sistem merit, karena ASN merupakan mesin utama dalam mencapai visi misi kepala daerah dan program nasional. Ada aplikasi khusus yang dimiliki oleh BKN, dan untuk menggunakan aplikasi tersebut kita harus melalui tahapan-tahapan usulan, kemudian usulan admin, kemudian kita nanti akan diberikan akses untuk membuka aplikasi tersebut. Sejauh ini kami masih menginput untuk 40-an jumlah pejabat administrator yang sudah dilakukan uji kompetensi beberapa waktu yang lalu. Meritokrasi merupakan elemen kunci dalam pengelolaan ASN untuk menciptakan birokrasi yang profesional dan berdaya saing. Meritokrasi juga memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam perekrutan serta promosi ASN demi mendukung efektivitas pemerintahan. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari misi utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang tertuang dalam Asta-Cita ke-4 dan ke-7. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Mempercepat pembangunan dan pemerataan ekonomi dari tingkat desa, pemerintah Desa Sumber Agung giat sosialisasikan pemanfaatan layanan administrasi publik digital desa atau Digides pada masyarakat. Digitalisasi desa menjadi salah satu upaya dalam menjawab misi ke-6 Asta-Cita Presiden Prabowo Subianto untuk masyarakat. Salah satunya dengan memajukan sumber daya yang ada di desa berbasis pemanfaatan teknologi. Sejak Mei 2024, layanan digitalisasi desa Digides hadir di Desa Sumber Agung, Kecamatan Rimbo Ilir, Kabupaten Tebo. Sekretaris Desa Sumber Agung Sugianto mengatakan, melalui kerjasama dengan penyedia layanan, pemerintah Provinsi Jambi dan pemerintah Desa Sumber Agung berkomitmen bahwa platform Digides dapat memberi kemudahan bagi masyarakat. Di antaranya untuk pembuatan surat menyurat, akses data dan informasi kependudukan, informasi arus anggaran belanja desa, pemasaran produk UMKM, hingga informasi umum terkait wisata, fasilitas, dan program bantuan yang tersedia di desa. Warga cukup membuat permohonan dengan mengisi formulir dan melampirkan berkas umum, yakni fotokopi KTP, kartu keluarga, akte kelahiran, pas foto atau ijazah sesuai syarat yang diminta secara online melalui aplikasi Digides. Kemudian pemohon dapat langsung mencetak surat melalui anjungan digital desa Adides yang ada di dalam lobi kantor desa. Alhamdulillah untuk digital desa Sumber Agung, pelayanan berbasis digital untuk menjawab
perkembangan zaman untuk masyarakat Desa Sumberagung, bahwa segala bentuk pelayanan di masyarakat desa dalam berbentuk surat menyurat dan tata administrasi alhamdulillah sangat lancar dan sangat membantu masyarakat Desa Sumberagung. Beranjak menjadi desa digital, saat ini Desa Sumberagung telah menjadi salah satu desa rujukan untuk studi tiru pengembangan desa digital bagi daerah lainnya, salah satunya Kabupaten Kerinci. Salah seorang warga Purniawan berharap layanan administrasi online desa ini dapat terus ditingkatkan, terutama dalam mendukung kebutuhan administratif izin usaha, serta kemudahan akses permodalan dan bantuan sosial. Baik, kami dari masyarakat Desa Sumberagung, alhamdulillah adanya Digitas ini membantu masyarakat Desa Sumberagung dalam mengurus surat-surat administrasi lebih mudah karena sudah bisa dari rumah, bisa dari smartphone. Jadi alhamdulillah untuk Desa Sumberagung sudah launching Digitas ini sangat membantu bagi masyarakat Desa Sumberagung. Diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan layanan digital secara bijak. Selain itu, pemerintah Desa Sumberagung berharap mampu mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh warga desa dengan menikmati berbagai kemudahan dan manfaat teknologi secara efektif. Chandrika, Andri, TVRI Jambi melaporkan. Beralih ke informasi lain, saudara, batik ekoprint yang dipadukan dengan batik Jambi tulis dan bordir menjadi kebanggaan sekaligus menarik minat wisatawan asing. Ekoprint adalah teknik pewarnaan alami yang menggunakan daun, bunga, dan tumbuhan sebagai cetakan pola. Teknik ini pertama kali dikembangkan di Australia dan masuk ke Indonesia sekitar tahun 2015 hingga 2016. Di Provinsi Jambi, para desainer memadukan teknik ekoprint dengan batik khas Jambi yang memiliki motif tradisional seperti angso duo, durian pecah, dan kapal sanggat yang syarat makna filosofis dan budaya. Perpaduan ini menghasilkan produk batik unggulan yang semakin diminati masyarakat lokal maupun turis mancanegara. Salah seorang karyawan batik Jambi, Berkah Putri, mengatakan pihaknya menjunjung tinggi prinsip sustainable fashion atau fashion berkelanjutan yang ramah lingkungan. Batik ekoprint menjadi pilihan favorit para pencinta alam, khususnya wisatawan yang menghargai produk kerajinan alami dan berkualitas. Karya ini memperlihatkan keindahan warisan budaya Jambi dengan sentuhan modern dan ramah lingkungan, sehingga menjadi daya tarik unggulan dalam industri kerajinan batik. Dan di kita itu dipadu-padukan dengan batik, jadi nggak cuma hanya daun-daun dan warna kayu saja, tapi juga ada batiknya seperti ini. Contohnya, ini adalah batik angso duo khas Jambi yang kita bawa dalam perpaduan ekoprint batik. Batik ekoprint dengan motif Jambi tulis dan bordir saat ini menjadi favorit pasar lokal maupun turis asing. Produk ini semakin terkenal melalui pameran seni dan budaya hingga diekspor ke luar negeri sebagai upaya meningkatkan reputasi batik Jambi di tingkat nasional dan internasional. Toibah, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, usai sudah kami menemani Anda di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya Ahmad Solihin. Dan saya Septinita bersama kerabat kerja yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.